Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Wamanadipa, kelas 10 MIPA 2, nomor 14. Di sini saya akan menjelaskan materi Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram terletak antara Kali Opak dan Kali Praga yang mengalir ke Samudra Hindia. Kesultanan Mataram didirikan oleh Penembahan Sinopati pada tahun 1556, yang awal mulanya ada wilayah teritorial Kerajaan Panjang. Selanjutnya, pada tahun 1586, wilayah Pajang sudah menjadi bagian dari Kedaulatan Kesultanan Mataram, diikuti penyerahan tahta Pajang oleh Pangeran Benawa kepada Penembahan Sinopati. Menurut catatan Jawa, Raja-Raja Mataram adalah keturunan dari Ki Ageng Sela. Pada tahun 1570-an, salah satu keturunan Ki Ageng Sela, Kiai Gede Pemanahan, dianugerahi kekuasaan atas tanah Mataram oleh Raja Pajang, Sultan Hadiwijaya. Sebagai imbalan atas jasanya mengalahkan Arya Panangsang, musuh Hadiwijaya, Pajang terletak di kota Surakarta saat ini, dan Mataram awalnya adalah pasal dari Pajang. Pemanahan sering disebut sebagai Kiai Gede Mataram. Sedangkan di Pajang terletak di perebutan kekuasaan besar-besaran yang terjadi setelah Sultan Hadiwijaya wafat pada tahun 1582. Di bawah Sutawijaya, Mataram tumbuh secara substansial melalui kampanye militer melawan penguasaan Mataram atas Pajang oleh Arya Pangiri, dan Pangeran Benawa dengan cepat menggalang dukungan untuk merebut kembali tahtanya dan merekrut dukungan Penembahan Sinopati melawan Pajang. Peristiwa ini menandai berakhirnya Kerajaan Pajang dan berdirinya Kesultanan Mataram. Perkembangan politik masa kejayaan. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Mataram dipimpin oleh Raden Mas Rangsang pada tahun 1613, yang menyandang gelar Susuhan Hanya Krakusuma, dan kemudian pada tahun 1641 mengambil gelar Sultan Agung Hadi Prabu Hanya Krakusuma. Kesultanan Mataram di bawah pemerintahan Hanya Krakusuma dikenang sebagai puncak kekuasaan Mataram dan masa keemasan kekuasaan asli Jawa sebelum imperialisme Eropa pada abad berikutnya. Pada 1641, utusan Jawa yang dikirim Hanya Krakusuma ke Arab telah tiba setelah mendapat izin menyandang gelar Sultan dari Mekah. Nama dan gelar Islam yang diperolehnya dari Mekah adalah Sultan Abdul Muhammad Maulana Matarami. Pada tahun 1645, Sultan Agung mulai membangun Imogiri sebagai tempat pemakaman sekitar 15 km selatan Yogyakarta. Imogiri tetap menjadi tempat peristirahatan sebagian besar keluarga Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta hingga sekarang. Sultan Agung wafat pada musim semi tahun 1646, meninggalkan sebuah negara yang ia bangun menentang cakrawala sebagian besar Jawa, Madura, dan pulau-pulau sekitarnya. Masa kemunduran. Kemunduran Mataram Islam berawal saat kekalahan Sultan Agung merebut Batavia dan menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Setelah kekalahan itu, kehidupan ekonomi rakyat tidak terurus karena sebagian rakyat dikerahkan untuk berperang. Hubungan Sultan Agung dan POC adalah karena ia ingin menyatukan seluruh pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Sultan Agung pun 2 kali melakukan penyerangan ke POC.
di Batavia, tetapi mengalami kegagalan karena jarak yang jauh, banyak prajurit terkena penyakit dan kehabisan bahan makanan. Sultan yang pernah merintah. Adapun leluhur dari bangsa Mataram yaitu Ki Ageng Sela, Ki Ageng Genis, ada Pulau Perintis dan pendiri bangsa Mataram, yaitu Ki Ageng Pemanahan, Ki Juru Martini, dan Ki Panjawi. Dan adapun daftar penembahan sesuhunan dan Sultan Mataram yaitu Danang Sutawijaya, Raden Mas Jolang, Raden Mas Wuryah, Raden Mas Jatmika, Raden Mas Sayadin, Raden Mas Rahmat, Raden Mas Sutikna, Raden Mas Darajat, Raden Mas Suryaputra, Raja Surakarta dan Yogyakarta, Raden Mas Prabasuya, Raden Mas Grarendi. Tetapi yang memiliki peran penting dalam Kesultanan Mataram yakni Raden Mas Jatmika atau hanya Kusuma atau Sultan Agung yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Karena pada masa pemerintahan beliau, Kesultanan Mataram ini mengalami puncak kejayaan atau puncak keemasan. Terpecahnya Mataram Islam. Pada masa Sultan Agung, Mataram pernah melakukan penyerangan terhadap VOC si Batavia, akan tetapi mengalami kegagalan. Setelah Sultan Agung meninggal, penetrasi politik VOC di Mataram semakin kuat akibat campur tangan VOC dan adanya perang saudara dalam memperebutkan tahta pemerintahan, menjadikan kerajaan Mataram lemah dan akhirnya terpecah-pecah menjadi kerajaan kecil. Muncul perseteruan antara Pakubuwono II yang dibantu Kompeni dengan Pangeran Mangkubumi dapat diakhiri dengan perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari 1755, yakni isinya Mataram dipecah menjadi dua, yakni 1. Mataram Barat yakni Sultan Yogyakarta diberi kepada Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengkubuwono. 2. Mataram Timur yakni Kasunanan Surakarta diberikan Pakubuwono. 3. Sudah perjanjian Giyanti dan pembagian resmi dari kerajaan masih terdapat pemberontakan yang dipimpin oleh Raja Mas Yaid hingga menimbulkan di mana kerajaan Mataram yang dulunya kuat dan kokoh pada masa pemerintahan Sultan Agung akhirnya terpecah-pecah menjadi kerajaan kecil. Sekian presentasi saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.